Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jessica Indiana dengan NPM 210710240039. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen digital. Tetapi sebelum saya membahas tentang manajemen digital, saya akan menjelaskan dulu tentang tujuan perusahaan. Jadi di sini ada 4 poin utama untuk perusahaan. Yang pertama, apa aja yang dibutuhkan di dunia perusahaan. Jadi kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkannya. Dan yang kedua, apa yang menjadi keunggulan unik di dalam perusahaan. Maksud dari keunggulan unik di sini, kita harus mempunyai karakteristik yang khusus yang membedakan suatu perusahaan atau produknya dengan perusahaan yang lain. Dan yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai ekonomi. Jadi nilai ekonomi di sini merujuk pada keuntungan dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Dan cara meningkatkannya, kita harus memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik, bertanggung jawab, dan juga bisa berkolaborasi dengan pihak lain untuk membuka peluang bisnis baru dan dapat meningkatkan perusahaan. Nah, dan yang terakhir, ada apa aja sih hal-hal yang membuat orang-orang di perusahaan tersebut bersemangat. Nah, jadi ini juga sangat penting seperti meningkatkan produktivitas, retensi karyawan, dan inovasi. Nah, jadi, dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, kita dapat membangun tim yang solid sehingga bisa mencapai tujuan bisnis yang lebih besar. Selanjutnya, masuk ke manajemen digital. Jadi, manajemen digital ini berupa serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengelola bisnis dengan menggunakan teknologi digital yang terdiri dari 3 pilar. Nah, yang pertama ada digital marketing yang menyusun strategi pemasaran digital secara keseluruhan. Dan ada juga digital sales yang mendukung keberhasilan penjual secara online. Dan yang terakhir ada juga digital operating service yang mendukung keberhasilan operasional bisnis dalam era digital. Jadi dari ketiga pilar ini merupakan komponen penting dalam strategi bisnis digital yang sukses. Yang selanjutnya ke data analisis. Data analisis di sini merupakan kegiatan dalam menganalisis data yang masih mentah dan diproses dengan cara-cara sehingga menjadi kesimpulan. Data analisis ini juga terbagi dalam 2 bentuk. Yang pertama berupa tabel, sehingga harus divisualisasikan dalam bentuk bagan. Selanjutnya masuk ke interpretasi data. Interpretasi data di sini ada beberapa interpretasi data terkait analisis kerja konten yang tujuannya mengidentifikasi konten yang paling efektif dalam meningkatkan keterlibatan audiens. Nah, ada juga variasi konten untuk mengidentifikasi jenis konten yang paling menarik bagi audiens. Yang ketiga ada paid advertising yang mengidentifikasi iklan berbayar yang paling efektif dalam meningkatkan lalu lintas dan konversi. Yang terakhir ada optimasi traffic source, yang tujuannya mengidentifikasi sumber lalu lintas yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan konferensi. Nah, dengan demikian interpretasi data ini dapat membantu dalam mengoptimalkan strategi konten dan meningkatkan kinerja situs website secara keseluruhan. Selanjutnya ke integrasi platform. Nah, integrasi platform di sini mengintegrasikan data dari berbagai aplikasi ke dalam satu solusi. Integrasi ini juga membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyediaan layanan publik serta mempercepat penyediaan layanan yang lebih responsif. Yang selanjutnya ada 6 manfaat dalam saluran utama pemasaran digital. Jadi, strategi pemasaran digital yang efektif melibatkan integrasi antara berbagai platform dan strategi. Jadi, setiap strategi memiliki manfaat dan langkah-langkah yang spesifik untuk meningkatkan visitabilitas dengan audiens. Nah, ada juga manfaat strategi dalam konten, seperti bisa mendidik, menghibur, dan meyakinkan, dan yang terakhir bisa menginspirasi sebagai seorang individu. Dan yang terakhir tentunya ada manfaat dari manajemen digital. Jadi, secara keseluruhan, manajemen digital menawarkan berbagai manfaat yang dapat membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.